Bang, saya mau tanya, saya kan sudah 1000 lebih subscriber dan 4000 jam tayang. Channel original pelanggaran bersih. Pengajuan 3 hari yang lalu sampai sekarang masih peninjauan. Hai, jumpa lagi dengan Munaji, berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Kesempatan kali ini masih mengulas yaitu seputar pertanyaan yang masuk di blog atau di YouTube saya. Nah, untuk pertanyaannya tadi adalah jadi ini ada yang bertanya tentang channelnya sudah 4000 jam tayang, subscribernya sudah memenuhi, dan channelnya original, kontennya maksudnya, dan sudah pengajuan 3 hari yang lalu, tepatnya kayak gitu ya. Ini masuk pertanyaannya berarti 3 hari yang lalu mengajukan, baru bertanya ke blog saya ya, melalui blog saya. Nah, jadi apakah itu masih dalam proses peninjauan? Ya, tentu itu masih dalam proses peninjauan. Jadi di YouTube itu atau ada namanya tim ahli ya untuk peninjau ya, ada timnya untuk meninjau channel-channel yang sedang mengajukan monetisasi yang ingin bekerja sama atau berpartner dengan program partner atau YouTube atau AdSense ya. Nah, itu tentunya tadi syaratnya sudah dijelaskan dan video-video sebelumnya juga saya sudah sering membahas ya. Nah, ini apakah ini masih dalam proses peninjauan? Tentu. Jadi kayak gini ya. Dalam ketentuan YouTube ataupun yang dikatakan oleh YouTube, ini bukan ketentuan tapi narasi yang dikeluarkan oleh YouTube ya, langsung dari YouTube. Jadi waktu peninjauan itu tidak tentu, kadang ada yang cepat, ada juga yang lama. Jadi saya ngomongin tentang saya nih ya. Kalau saya waktu itu lama ya, bahkan bulanan. Karena apa? Karena salah satu channel saya, bukan yang ini mah langsung, nggak pernah kayak gitu ya. Salah satu channel saya itu pernah ada yang lama sampai bulanan, bahkan saya sampai 3 kali itu ditolak monetisasi. Alasannya karena memang ada konten yang bermasalah. Nah, terus yang keduanya, ini bukan saya sendiri tapi baru-baru ini ada yang mengajukan itu baru hanya belum sampai 24 jam itu sudah diterima monetisasi. Jadi memang benar tidak ada ketentuan ataupun waktu yang tepat sebagai patokan bahwa channel peninjauan itu sekian jam, sekian hari atau berapa. Jadi tergantung tim peninjauannya. Apalagi sekarang saat seperti ini, mungkin musim pandemi, mungkin bisa juga ada efeknya dan lain sebagainya. Bisa juga karena memang ada alasan lainnya yaitu kontennya. Jadi biasanya yang mudah banget setelah saya analis atau saya baca-baca dari komen-komen ataupun sharing-sharing orang lain itu, dan dari teman-teman saya yang ada di sini di offline terutama, bukan di online ya. Jadi channel yang mudah ketika diterima monetisasi itu adalah memang yang kontennya itu tidak ada peringatan, tidak ada pelanggaran. Itu akan cepat sekali waktu peninjauannya diterima atau tidaknya ya. Biasanya sih pada diterima karena memang kontennya sudah sesuai dengan kebijakan itu. Nah, kalaupun ada lama mungkin karena ada sebabnya. Sebabnya mungkin dalam video tersebut atau di dalam channel tersebut yang sedang ditinjau itu memang ada masalah. Jadi masalahnya di mana saja. Jadi YouTube itu hal yang ditinjau setahu saya itu ya adalah mulai dari channelnya, terus videonya, kontennya, terus judul, deskripsi, dan tag ya, termasuk juga thumbnail. Apakah itu dari unsur-unsur itu memenuhi syarat kebijakan atau tidak, itu akan menjadi pengaruh ya. Termasuk clickbait atau bagaimana atau tidak, itu akan menjadi pengaruh ketika sedang pengajuan monetisasi. Yang keduanya bukan keduanya tapi tambahannya itu adalah, mungkin kalau nggak salah ya, ini agak lupa. Jadi video itu 10 atau 5 itu yang terbaru, itu yang ditinjau, dan juga yang terpopuler. Jadi di antara mungkin misalnya ada 20 video yang trending, ya bukan yang trending, yang paling banyak dilihat itu, nah itu yang akan menjadi acuan atau menjadi barometer ya, itu akan ditinjau. Terus yang keduanya adalah yang terbaru.
Nah itu yang terbaru itu, entah itu 5 yang terbaru juga yang terbanyak ditonton mungkin 5 sama itu kalau nggak salah ya, tapi kira-kira ada yang seperti itu, ada narasi yang mengatakan seperti itu. Jadi video yang terbanyak ditonton yang terbaru, nah itu akan menjadi tolak ukur. Nah bagaimana nasib channel lainnya, itu salah satunya. Tapi biasanya juga tidak hanya itu semuanya, karena selain dari bantuan sistem atau tool atau robot, ada juga manusia atau tim ahli, disebutnya seperti itu. Tim ahli yang memang tugasnya untuk mengaudit, menganalisis bagaimana channel ini apakah tepat, apakah layak untuk diterima sebagai program partner YouTube, itu untuk bisa monetisasi tentunya ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tentunya itu proses baru 3 hari ya, masih sedikit ya, sabar sedikit lah ya. Kalau saya dulu ada yang ngalamin sampai berbulan-bulan ya, tetap berusaha sampai 3 kali 3 hari itu. 3 kalinya itu yang dari langkah 1 yang keduanya, proses pengajuan pertama kedua itu bukan hanya waktu 1 hari 2 hari, tapi menunggu bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya ya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya uraikan. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih. Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.